Shalom, selamat pagi, menjuah-juah. Kita bertemu kembali dalam Renungan Hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022. Cukuplah menjadi dirimu sendiri, agar orang lain mampu menerima apa adanya dirimu. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih penyertaan dan berkat-Mu menjadikan hidup kami tetap dalam sukacita. Penyertaan dan berkat Allah menguatkan kami untuk tetap setia menjalani hidup kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, dalam nama Tuhan, pada usia 16 tahun, Jean Guyon, seorang gadis kecil dalam usia 16 tahun, dipaksa menikah dengan pria cacat berusia 22 tahun. Dalam pernikahannya, ia merasa sangat direndahkan. Suaminya kerap marah-marah dan bersikap kasar. Ibu mertuanya seorang pengkritik yang kejam. Bahkan pembantunya pun merendahkan diri. Dia dilarang ke gereja, tetapi ia selalu mencari Allah dengan membaca Alkitab dan beribadah secara sembunyi-sembunyi. Ia belajar bahwa di tengah keadaannya yang suram, ia selalu merasa berada dalam kondisi yang sangat baik, karena berada dalam genggaman tangan Allah, sehingga hidupnya aman. Pengalaman ini ia menulis sebuah buku dengan judul Mengalami Kedekatan yang Dalam dengan Tuhan. Dan oleh kesaksiannya adalah sikap berserah adalah kunci dalam kehidupan rohani. 6 bulan setelah itu, semuanya berubah. Semuanya menjadi indah kembali dan menyenangkan. Saudara, jika kita ingin memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, maka harus terus-menerus setia membaca firman Allah. Beriman bukanlah sekedar berjalan melangkah dan maju ke depan, melainkan ditarik dari depan. Sebab iman adalah sebuah pengharapan mengenai sesuatu yang pasti. Mungkin hal yang pasti itu belum digenapi atau belum kelihatan, bahkan yang terjadi dan dialami belum menjadi kenyataan. Mungkin sekali juga bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Namun kalau kita tetap berharap dan percaya, maka janji Allah yang pasti itu akan menjadi sebuah kenyataan yang besar. Saudaraku, dalam nama Tuhan, hidup oleh iman tidak mudah untuk dijalani. Sebab hidup berpengharapan di dalam iman sering bertentangan dengan keinginan dan naluri kita sebagai manusia yang selalu ingin mencari kesenangan pribadi dan kenikmatan hidup. Hidup di dalam iman kadang mengkondisikan kita harus berani memilih yang susah dan bertentangan dengan keinginan dan kehendak kita. Ketika ketaatan kepada firman Allah bertentangan dengan akal budi, maka kita pun cenderung terus menolak ataupun membuat alasan-alasan pembenaran terhadap ketidakmampuan itu supaya kita tetap menjadi orang yang benar. Harus disadari bahwa hidup beriman berarti berani menjalani hidup yang berat dan penuh derita, namun terus tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Berjalan dengan iman bukan berarti kita tidak pernah cemas atau khawatir. Namun dalam kecemasan dan kekhawatiran pun kita tetap percaya dan selalu mengandalkan Kristus. Tidak menjadi masalah apakah iman kita kecil atau lemah. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mensyukuri anugerah Allah yang terus mengalir dan memberkati kehidupan kita setiap hari. Sebagai orang percaya, hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan atau tidak wajar, kita akan kehilangan banyak sukacita dan sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian secara rohani. Namun kita bersyukur karena sebenarnya vaksin rohani yang kita butuhkan itu ternyata Tuhan sudah sediakan, yakni iman. Marilah tetap hidup dalam iman dan setia berjalan dalam pengharapan. Maka kemuliaan dan anugerah Allah tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Nyanyian rohani kita, ku percaya janjimu. Menjual-jual,
Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.